Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, para jamaah sedaya, mari kita buka dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kemarin sampai pada awal dari adab dan tugas pengajar, bayan wadhaifil mursyidil mu'allim, yang kemarin sudah kita sampaikan pembukaannya. Saya refresh intinya sedikit. Jadi kemarin pernyataan utama yang perlu kita ambil pelajaran adalah wa ahsanu ahwalihi makila man alima wa amila fadzalika alladzi yud'a adiman fi malakutis sama. Jadi man amila wa amila, man alima wa amila, barang siapa yang mengetahui atau mengilmui dan mengamalkan, itulah yang dipanggil, dijuluki aziman, sebagai sesuatu yang hebat. Azim itu ya, sesuatu yang hebat. Fi malakutis sama, di alam malakut, di langit. Jadi di kalangan malaikat itu jadi pembicaraan. Kalau istilah umumnya itu ya popularitas di langit, bukan popularitas di bumi. Banyak orang populer di bumi tetapi di langit tergunakan, gitu ya. Dan banyak orang yang dikira di bumi hanya orang biasa-biasa tetapi jadi pembicaraan kebaikannya di antara para malaikat. Kemarin sudah saya contohkan beberapa contoh. Ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian ada contoh dalam Nabi Ayub, dan sebenarnya banyak di kalangan para sahabat itu yang dibicarakan ya di alam malakut ya. Kita kemarin berharap, berdoa agar kita juga dicatat oleh para malaikat dengan catatan yang baik ya. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, wala yang bagi ayakuna kal ibrati taksu ghairaha wa hiya ariyatun, dan tidak pantas kita itu menjadi seperti jarum taksu ghairaha yang bisa menyambungkan dua kain atau lebih ya, menyambungkan dua kain tetapi akhirnya jarum itu terlepas dari kain itu. Jadi jangan seperti jarum yang hanya mencarikan jalan tetapi kemudian dia terlepas dari rangkaiannya. Atau ini seperti bahasa Indonesia lalu ini, al-dhubaratul masabih, atau seperti ini sumbu pada lampu, tudhiku ala ghairiha, yang menyinari orang lain, menyinari yang lainnya, wahiyya tahtariku, tapi membakar dirinya sendiri ya. Kalau kita peribahasa, jangan jadi seperti lilin yang menerangi orang lain tapi dirinya jadi korban. Artinya gini, kita menerangi orang lain, kita berusaha hidup di jalan yang terang juga. Jadi di sini dikatakan ya, jadi dia berilmu, dia amalkan. Karena dengan mengamalkan itu hidup kita itu akan jadi lurus. Kemarin sudah kita sampaikan, orang itu celaka terkadang bukan karena tidak tahu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang tahu akan terjadi bencana, tapi dia tidak mau lari. Nah, sama nasibnya dengan orang yang tidak tahu. Jadi mari kita contohkan orang-orang yang sudah tahu ada gelagat Merapi mau erupsi. Apa gelagatnya? Banyak ya, gejala-gejala alam. Atau mungkin karena tahu ilmu pengetahuan, tapi dia tidak lari, sehingga nasibnya sama dengan yang tahu tapi tidak. Orang yang tahu tentang apa yang menimbulkan penyakit ya, kesehatan ya, tapi kita tidak mengamalkannya. Jadi kita tahu apa yang kita makan itu bisa membahayakan kita, tapi tidak kita amalkan.
maka nasibnya sama dengan yang tidak tahu. Mungkin kita mengetahui bahwa kalau saya makan ini akan begini, tapi kita tidak mengamalkan. Maka salah satu doa yang diajarkan kemarin yaitu dalam kitab-kitab ada Allahumma inni a'udzubika min ilmin bila amalin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu tanpa amal. Jadi jangan jadi seperti lilin yang menarik orang lain tapi dirinya hangus. Jadi artinya apa? Artinya itu tidak selayaknya orang melakukan isar. Isar itu adalah mengutamakan orang lain. Jadi kan dalam surat Al-Hasr itu ada ya, sesuatu yang dipuji oleh Allah untuk orang Ansor. Orang Ansor itu langsung dipuji mentah-mentah oleh Allah di dalam surat Al-Hasr. Jadi itu dipuji Allah yang memuji. Luar biasa ya. Orang Ansor itu dipuji oleh Allah karena apa? Menerima kedatangan orang Muhajirin dengan sepenuh hati. Jadi kenapa dengan sepenuh hati? Dikatakan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka orang Ansor mengutamakan kaum Muhajirin walaupun mereka dalam kondisi membutuhkan. Nah, ini hebat sekali ya. Bukannya orang Ansor itu tidak butuh tanah, tidak butuh rumah, tidak butuh kebun, tidak butuh modal usaha. Mereka butuh yang namanya manusia. Jadinya ya semua orang itu butuh duit gitu ya. Cacilet yang belum tahu harga saja kalau disangoni juga diterima. Kayak ditompol kata ibunya. Oh ibu sih nggak pakai, saya belanja kayak berapa nggak pakai gitu. Jadi itu atau orang yang sudah sepuh dijenguk oleh cucunya, dijenguk oleh putranya dari Jakarta, walaupun sudah nggak pernah belanja, tapi uang itu juga diterima dan beliau itu gembira. Padahal nggak kuat belanja kemana-mana. Jadi itu duit ayam. Jadi itu kan berarti memang kesenangannya itu seperti itu. Jadi, nah tetapi kembali ke tadi gitu ya. Jadi dikatakan kalau tadi kok sampai dari mana? Tapi saya baru menyampaikan bahwa di sini jangan menjadi lilin yang menerangi orang lain, tetapi dirinya tidak. Jadi kita berusaha, kita juga mendapat penerangan hidup kita itu lurus. Dan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengamalkan itu karena pertolongan Allah. Jenengan asring ndonga nggih. Oh ya, tadi saya karena menceritakan orang Muhajirin ya, saya teruskan sedikit. Jadi orang Ansor itu dikatakan di dalam tarikh itu bahwa mereka itu kedatangan orang Muhajirin yang datang dengan tanpa apa-apa, maksudnya tidak tanpa harta. Nah, tadi saya katakan bukannya orang Ansor itu tidak perlu tanah, tidak perlu kebun, tidak perlu rumah, tapi mereka dengan rela membagi sawah mereka. Orang Muhajirin yang datang nggak apa-apa itu kasih sawah. Ada yang dikasih kebun. Nah termasuk Abdurrahman bin Auf yang kaya raya akhirnya itu dikasih sawah nggak mau. Saya nggak mudahnya ya saya nggak mau bertani atau saya nggak bisa bertani. Aku rapat bakat telepon tetangga. Terus aku terkenang pasar kata itu Abdurrahman diantarkan ke pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang yang sangat kaya, yang dulu pernah saya ceritakan, selalu berharap miskin tapi tidak pernah bisa miskin. Sampai ketika membeli kurma busuk itu berharap miskin tapi nggak bisa miskin. Itu awalnya nggak punya apa-apa, dikasih kebun nggak mau, kasih sawah nggak mau, mereka nggak pakai pasar. Jadi modalnya itu orang Jawa mengatakan 0. Jadi betul-betul from zero menjadi hero ya. Dari 0 kemudian menjadi hero, menjadi pahlawan ya, kaya raya ibaratnya kan begitu. From zero to hero itu artinya tadinya bukan apa-apa kemudian menjadi orang yang hebat. Itu suatu hartanya itu hampir semua orang Madinah pernah tersentuh kebaikan Abdurrahman bin Auf. Nek rasing ditangi ya sing dikai, sing diapake hampir sulit sekali mencari orang Madinah yang tidak terkena kebaikannya Abdurrahman bin Auf. Nah, lainnya ada yang dikasih kebun, ada yang dikasih rumah seperti itu.
sampai Allah sendiri kalau boleh dengan bahasa manusia, tapi nggak boleh ya sebenarnya membahasakan Allah. Tapi kalau kita pakai bahasa yang kita kenal, itu Gusti Allah itu ering ya. Orang kayak kok mau kok gelap ini orang berpikiran kalau ini kalau mah kok udah dikek-kek. Keluarga saja bisa cekcok gara-gara saat demo batuk saya nyari bumi. Kok ini kok kek? Ini, wah, Allah sendiri ini kayak kena dengar gitu. Kok ngomong gitu ya? Wah, yuk tiruna ala musim balong anak bimfasol sampai. Jadi orang Ansor sampai dipuji oleh Allah karena seperti itu. Nah, kembali ke tadi bahwa jangan menjadi ya kita itu orang seperti jarum yang mengkaitkan kain tapi jarum itu lepas, atau menjadi seperti Dzubalatul Misbah, seperti sumbu api yang menerangi tapi dia sendiri terbakar. Ya kita itu ingin kita punya ilmu mengamalkan, kita berjalan bersama-sama. Tadi kita sampaikan bahwa kita bisa mengamalkan dari ilmu kita itu karena pertolongan Allah. Ini dungannya panjangnya sampun asring dungan ya Al-Qur'an dan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matan lati an'amta alayya wa an a'mala sholihan tardo. Ada yang wa ala walidayya wa asli itu berarti nek enten sing sunggale wa an a'mala sholihan tardo. Ya Allah, karuniakan kepada saya an ashkura untuk bisa bersyukur. Berterima kasih itu kalau nggak diberi pertolongan oleh Allah itu orang itu mengatur Allah saja terkadang berat saking jaga image atau gengsi mengatur bunga berjasa itu mau emprek gitu ya, orang itu terkadang nggak mau bilang terima kasih bahwa itu karena jasanya orang ya oleh orang lain itu dianggap remeh. Tapi kita itu minta ya Allah berilah saya itu karunia agar bisa berterima kasih, bersyukur. Jadi ada orang itu mungkin mantul sama orang lain hanya mantulnya apa? Kalau diberi apa-apa nggak mau berterima kasih, abot dengan mengucapkan koyo kalong harga dirinya. Koyo itu jadi tidak, padahal tidak loh. Matur nuwun sangat. Nek waktu itu buatan dengan singkir kayak kalau kita pulau itu sakit kecelakaan nabrak itu matur nuwun sangat kok itu sing melesetkan dengan rugi. Loh, kecelakaan besar itu sakit berawal dari hal kecil. Kecelakaan besar pulau tahu mojo pesawat Concorde itu pesawat tercepat di dunia sampai untuk penumpang loh nih Bapak Ibu. Ini proyek mercusuar, proyek hebat Prancis, Air France, kalian Inggris, British Airways. Ini dua negara maju itu membuat pesawat yang namanya pesawat Concorde. Kecepatannya 2 kali kecepatan suara. Penumpangnya sekitar 100 setiap terbang, hanya melayani rute London, New York, dan Paris. Boleh bayar itu terluar, buatan sampai ratusan juta di rupiah ini. Nek di rupiah kan ratusan juta. Ratusan juta itu. Pesawat itu 2 kali kecepatan suara, sehingga kalau lewat perkampungan mungkin kaca-kaca itu bisa pecah, sehingga dia mempunyai jalur khusus. Tapi pesawat Concorde tahun 2000 dihentikan. Dihentikan saja tahun 2000. Kita saja sampai sekarang masih gumun, karena mereka sudah menghentikan. Kalau ada resto gumun harus diindelkai proyeknya. Senang lontar belakangnya repot ya. Jadi 2 kali kecepatan itu yang naik tentu hanya orang-orang penting dan orang kaya, karena 2 kali kecepatan suara ya. Kenapa itu dihentikan? Karena ketika take off, ketika mau terbang di bandara di Prancis ya, namanya Charles de Gaulle itu bandaranya, di situ itu langsung take off, terbakar dan meledak, semua penumpang mati. Setelah itu dihentikan penerbangan ini karena bisa membahayakan. Pesawat yang kecepatannya terlalu tinggi itu bisa membahayakan. Ternyata diselidiki, sing salah sapa ya. Negara maju itu bisa menyelidiki yang salah siapa ini. Setelah diselidiki ketahuan ternyata ada maskapai penerbangan sebelumnya yang mungkin mereparasi apa di landasan pacu itu tertinggal seklot atau besi kecil. Ternyata ketika pesawat Concorde ini akan take off dengan kecepatan sangat tinggi,
Besi kecil itu iso kena rodanya, kemudian bulan apa ini gesek bodinya, itu bisa menimbulkan percikan api, bisa menjadikan meledak. Itu stroke kecil saja bisa gesek. Itu menurut salah satu temuan dari pengadilan yang menyidang itu. Wallahu alam yang sebenarnya seperti apa, tetapi saya hanya mau menyampaikan bahwa hal kecil itu bisa berbahaya. Karena bapak-bapak yang tindak samping itu tahu ada kerikil disingkirkan, sehingga orang yang mestinya naik kendaraan itu bisa geriul dan jatuh, itu jadi nggak jatuh. Kita berterima kasih. Terkadang dalam keselamatan kita itu ada jasa orang-orang yang tidak direken oleh orang. Maka bersyukur itu kita minta Rabbi auzidni an asykura nikmatana, ya Allah paringono Tuhan itu yang sing gampang bersyukur, gampang matur nuwun. Jadi apa abote ini pun terkadang abot karena tadi tidak runtuh martabatnya. Wong dugdeng kok matur nuwun tolong empreh gitu ya. Tidak mesti gitu ya. Jadi an-asyura nikmataka, sing terkait kali ini wa an a'mal sholihan tarada hubungan kula nyuwun kanugrahan saking panjenengan saged ngamal itu tidak mudah. Jadi kita itu jangan merasa bahwa kita itu hebat sekali sendiri. Oke, ya Allah, kula niku seperti gampil bersyukur, gampil kula itu saged ngamal an a'mal. Jadi kita beramal itu juga karena pertolongan. Karena kalau nggak diberi pertolongan, kita itu bisa hidup kita itu tidak sempat mengamalkan apa yang kita ketahui. Nah ini ya. Jadi jangan seperti lilin dalam bahasa Indonesia yang menerangi orang lain tapi dirinya hancur. Ya kayak mana kita berjalan bersama-sama di dalam alam yang terang ini, di jalan padang kalau orang Jawa mengatakan. Mari kita bersama-sama berjalan di jalan padang ini. Jadi maka dalam Islam itu harus imbang. Ya tanu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhum kitabahum. Kita harus bertilawah, kita harus membersihkan diri, dan kita juga harus mengajarkan. Jadi apa? Kita semua wajib seperti itu. Bapak itu juga dalam mengajarkan kepada putra putrinya juga harus tadi menyudahi. Jadi artinya kita terus saja kita itu mentelaah, kita membersihkan, dan kita juga mengajarkan. Jadi tidak bisa kita aku gaweane mengulang kok, aku ora gaweane kudu ngamalkan apa yang buat ya. Kalau enggak kita celaka sendiri. Orang-orang tua ketika mengajarkan putranya juga harus seperti itu, menjadi bapak atau ibu yang dihargai di depan anaknya karena bapak juga yang makan. Ini bapaknya mari nantang anaknya, yo le pertandingan tang yeso. Ini bapak orang tangnya tahu, bapak kesel yang berbeda, orang dolan gitu ya. Jangan, ayo le pertandingan. Jadi sehingga dia juga akan dihargai oleh anaknya. Jadi ya seperti itu, memang aturannya begitu kok. Kita yang tahu ilmu harus mengamalkan. Jadi guru juga harus mengamalkan, sehingga murid juga akan melihat gurunya itu. Karena sebaik-baik ilmu itu kalau tidak diamalkan, orang sulit menirunya. Menjenengan itu umpamipun dari teori massa. Ini itu terkadang ngeleng-ngeleng proses prosedurnya ini kok angel gitu. Neng jenengan jajal contoh nih ya. Begitu contohnya lihat sekali tanpa mempelajari, terkadang kita langsung bisa. Itu pentingnya mengamalkan. Nah, ala beda banyak tahu kamakilah sebagaimana dalam puisi ditulis dalam syair surtu ka'ani dubalatun nasob dubalatun nasobat. Saya menjadi seperti sumbu yang disulut api. Tudhi'u linas, menerangi manusia, wahia tahtariku, tetapi dia sendiri terbakar. Jadi kita jangan sampai seperti syair itu, orang yang surtu ka'ani atau surta ya bisa bahasa Arab gitu ya. Tapi kata ka'ani ya surtu ka'ani dubalatun nasobat. Saya kok kayaknya menjadi seperti sumbu yang disulut.
Sumbu itu apa? Tudiudinas, menerangi orang lain, wajatah kaliku. Maka kita mencari keberkahan ilmu itu bagi siapa saja. Ini bagus sekali. Orang Islam itu diajarkan dalam khutbah itu kan usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Saya bersih wasiat kepada Anda semuanya wa iyaya nafsi, dan juga kepada saya sendiri. Itu para pengkhutbah harus menghayati itu. Khutbah itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Maka orang sering mengatakan, kalau kita nudingi orang lain, maka 3 jari kembali kepada kita. Jadi bukan lakoni itu yang 3 itu sebenarnya menuju ke kita. Maka kalau para ulama itu ada yang menyarankan gini, kalau kamu itu berbuat buruk, fawabih nafsaka, mbok awakmu kok unek-unek dhewe ya. Kamu datang ke depan cermin dan kamu unek-unek, itu para ulama-ulama besar mengajarkan begitu. Ngilo kok gue bagus sih, gue tinggal nanti kepiye gitu ya. Jadi itu kita, kalau kita kedapatan jelek wabih nafsaka, malah kalau ada tasawuf mengatakan waktu turun ala rabbika wis sawurana geser silahmu kowe sawurana dhewe gitu ya. Maunya ya ora gelem gitu lebih ya. Artinya kita sampai ulama itu begitu agar kita itu berkembang itu bersama. Agar pemimpin itu sebelum rakyatnya juga maju, dia juga harus mencontohkan maju. Enggak tidak. Ini di akhirat ancamannya berat ya. Jadi itu penting ya. Ini umat Islam itu biar maju, dan kuncinya harus begitu. Dalam ilmu kita sama-sama. Waman taqallada ta'lima faqad taqallada amrun 'aziman falyafat adabahu wa wadhifahu. Maka barang siapa dia telah menempuh jalur taklim, taklim itu mengajar dan diajar, belajar dan mengajar dan belajar. Jadi adanya taklim. Taklim itu pembelajaran ya, bahasanya sekolah itu. Pembelajaran, learning proses ya. Pembelajaran itu ya, di situ ada etika untuk yang memberi ajaran dan etika yang menerima ajaran. Maka barang siapa telah berkecimpung di dalam pembelajaran, baik menuntut ilmu mau cari ilmu, maka dia telah menempuh amrun aziman, perkara yang besar. Jadi ujung-ujungnya orang itu akan bisa berubah hidupnya itu kalau belajar ya. Belajar. Tapi cara terbaik belajar Bapak Ibu jadi ngajar. Jadi mengajar maksudnya gini, kalau kita itu kemudian kita ajarkan, maka kita itu sebenarnya cara belajar yang paling baik. Jadi itu ada pepatah Arabnya dan pepatah Inggrisnya sama. Jadi lebih kita dengan umpamanya pun kita itu coba ajarkan cara baca Al-Quran pada anak-anak yang belum bisa. Kita suruh mengajar, itu sebenarnya cara belajar yang paling tepat. Karena sebelum mengajar kita mesti memahami dulu. Maka orang itu kalau mengajarkan memahami. The best way of learning is teaching. Sebaik-baik cara belajar ya mengajar. Artinya gini, bahwa kita itu kalau punya ilmu segera kita ajarkan, biar kita itu segera paham dan melekat. Kita tularkan ya pada anak kita. Kan kita utamanya sebagai orang tua mesti punya yang lebih muda ya, entah anak kita atau saudara kita. Ya kita nasihatkan apa yang kita miliki, kita nasihatkan kepada anak kita. Bukan sempat dengan dari anak ini, harus disempatkan ya, nggak bisa itu mau nggak mau, entah cari waktu apa, yang penting kita itu bisa ya komunikasi. Salah satu masalah dalam rumah tangga, nek mboten do omong-omongan antara bapak nek bune anak-anaknya tak tahu omong-omongan. Mlebu iki padha mlebu waktu mulai butuh ora tahu omongan ampun gitu. Itu harus bicara. Harus bicara. Ya ini nggak bisa gitu ya. Duduk. Kalau begini kan orang pasti. Karena kalau nggak sempat ya gimana? Ini tanggung jawab orang tua ya. Di mana terjadi kenakalan remaja itu antara karena orang tua atau omongan tua anaknya ya. Atau omongan tua anaknya, makanya kita
berbicara. Yang paling gampang ya ditentukan waktunya ya, kapan ya paling gampang gitu ya. Ya, monggo piyambak ngetos piyambak wong gawene do beda. Nanti saya kudu berangkat esok nggih ampun esok nek berangkat pertama ya. Niku penting ternyata penting karena salah komunikasi niku iso dadi perkara niku nggih nanti. Nah, maksud dua kata. Barang siapa telah menempuh taklim dados ampun dipun pahami bilih taklim itu hanya mengajar secara formal mboten nggih. Namun kita panjenengan nggih ilmu niku kita tularaken nggih monggo kali sinten kemawon kita saged tularaken nggih. Niku ikhtiar. Dene tiyang niku sedaya ada yang namanya takdir dan pun ginaris niku urusan benten enten yang sing dijelaskan atau mudeng nggih enten niku wis nggih pripun malih ditiupane lae dhewe itu awake dhewe terus usaha mawon nggih. Kita wajib belajar tapi urusan pintar bukan urusan manusia. Kita wajib bekerja ning urusan sugih melarat niku dadi urusane manusia. Urusane Gusti Allah nggih dipasrahke karo Gusti Allah nek awake dhewe mangke mengambil alih urusane Gusti Allah niku nganti umat mboten selesai masalah. Bocah iku dhewe wis pintar kuwi. Nek IQ ning ngoten ya dipaksa mripun. Nah, mboten saged. Kae kudune wis sugih kaya nyambete sekolah. Sekolah lho, aku dilare anggur ardotor es malah udan ngoten iki. Ardotor bakso mah panas banget lho. Nah, dadi niku kita mboten ngerti nggih. Enten sing wong niku bakul niku ge arep mangkat wis ketemu wong elek. Ge arep mangkat saged mboten tumbas teng mriki. Susu saged mboten diparani teng omahe. Ana wong sing rezeki niku ngoyak wong ya enak. Enten wong sing ngoyak-ngoyak rezeki niku jarang. Rezeki kok jarang men. Nggih nyuwun kalih Gusti Allah wong sing dadake ngoten niku mboten awake dhewe. Yang memasukkan hati pada pembeli supaya kepengin niku dadi awake dhewe. Awake dhewe iso gelar dagangan ning urusan kok anake iki berat-berat kepengin tuku apa sing didol awake dhewe niku urusan awake dhewe. Bocah niku ora Gusti Allah digawe kepengin. Nangis gebret-gebret ngoten niku. Ibune duwe duit sethithik aneh piye meneh bang ibune isin nggih. Ora pokok-pokoke nah niku nek Gusti Allah ngene rezeki wong niku wae. Jenengan asli tau mengenai rezeki yang tidak bisa laksanakan. Jenengan armotokopi niatnya makanya ajeng tengebong. Kok gebrandang tekan medari. Akhirnya ya fotokopi sing cerah di medari. Padahal pandai pikiran areng ngenai duit tukang fotokopi medari. Neng jenengan nang bawa omongan harus digoncangke ngejebrus ngoten niku. Lah sekarang kene. Jenengan niat aku bakmi nang Sleman. Wonten itu dilalai omong-omongan. Nah, yes, kepanjang es kabulan terus kurang berani warung bukan mandek. Ini kok saya nggak direncana. Jenengan kayak duit kok itu. Padahal rencana mereka awal jenengan nggak ngenai duit wong Sleman. Akhirnya faktanya ngenai duit wong Tempel. Makanya saya memang ketemu warung mandek ya. Sak warung-warung ya misalnya. Nah, matanya niku jenenge niku babagan mlebu rezeki niku Gusti Allah. Niku babagan usaha iki. Anu wong enten wong ya sekian niku sing ngoyak rezeki lah kecekel ya. Pripun nyuwun kalih sik mari iki ya Wahab ya Rozak wahai yang Maha Pemberi wahai yang memberikan rezeki nggih. Ndung ngene awake dhewe rasa mengambil alih. Nah, pekerjaan Gusti Allah mboten diambil alih. Kudune iki semari iki betul iki. Nggih positif. Kudune iki semari obate iso ngene kok. Nggih. Kudune niku salah teori ini ternyata Fa'idha mariku tegetuhan. Dan apabila saya sakit fahuwa yasfi, dialah Allah yang menyembuhkan. Apabila saya sakit mulana guys, mengkumpul antara ini ke Gusti Allah paling mantun. Jadi maka kita nggak boleh mengambil alih pekerjaan Gusti Allah mumet dhewe mangke. Karena saya mudah-mudah kayak iki sapa ngono ya. Mari Gusti Allah kudune bocah wis pintar ya kudune. Nah, maksud dumateng karo
Jadi mantakol ada taklim, fakot takol ada amron adiman, faliyafat ada bahwa watoribahu ya. Barang siapa kita telah masuk dalam aktivitas taklim, kalau asring ngoleksi, nek enten yang paling sambutan, niku klen nek kula ngaturaken salam taklim saking niku nggih saking tuan rumah atau ingkang gadah kersa punapa. Salam taklim niku pengajaran. Niku salam pendidikan. Hari Pendidikan Nasional menyampaikan salam taklim sing bener salam taklim. Taklim niku penghormatan. Wah, dia kok sangat taklim sekali pada gurunya. Dia sangat taklim pada yang sepuh. Jadi apa salam taklim? Ketara ora tau ngaji. Menyampaikan salam taklim, salam pendidikan. Nah, ini harapan Nasrani dari Pendidikan Nasional. Ya beda antara wong ngaji karo boten beda. Ngerti wong belajar karo boten. Jadi waktu dumateng para wau, kita lajengaken. Maka falyafat ada bahwa wadhifahu, maka hendaknya dia menjaga adab-adab dan tugas-tugasnya. Ini tugas untuk taklim ya, pengajar. Kalau kemarin sudah yang belajar. Sepindah malih sinau kita menika sinau babagan adab pengajar dan adab yang belajar. Namun seharusnya adab-adab ini secara umum tetap harus kita ikuti karena tadi saya sampaikan ya pengajar itu kan yang penting kita menularkan ilmu. Itu kita sudah mengajarkan, hidup harus diisi dengan saling mengajarkan ya. Ilmu napa mawon. Al-wazifatul ula, tugas atau adab yang pertama dari orang yang mengajarkan itu asyafaqatu 'alal muta'allimi wa ijra'uhu majrul walad. Jadi kita itu asyafaqah punya kasih sayang ya, dengan yang diajar. Jadi niki ampun kalian lho nek yang wong sing napa bangsane mulasara niku lak menghajar. Niku bahasa Indonesia menghajar. Nek basa Jawa nek ajar tak ajar kowe. Nek iki ampun kalian mergane niku menghajar sama mengajar gitu. Yo kurang ajar. Kurang ajar niku kan bocah niku kurang pendidikan maksudnya. Jadi makanya ampun kalian. Terus al-wajib as-safaqatu 'alal muta'allim, yakni kasih sayang kepada yang diajari. Wa ijra'uhu majrul walad, dan memperlakukan itu seperti anaknya. Seperti anaknya. Jadi ini tuntunan yang pertama ya dari Imam Ghazali itu begitu. Jadi kita itu kalau mengajar ya, mengajar secara formal maupun tidak, kalian kita ngatur perison sama barang perkawis, kita sing diaturin itu duwe rasa kasih sayang. Ya muga-muga tiyang niku utawi lare niku sakit paham. Ya Allah berilah dia kepahaman. Ya Allah mudahkanlah dia dalam mengamalkan. Jadi guru niku nggih kedae ampun gedhe muridnya. Kadang saat ini oke. Oh barangnya terkadang makan dengan lare kayak yang perhatikan dari bulan baru. Nek jane kota itu karena terkadang anak itu karena saking tidak tahunya. Kelompok nyontok itu terkadang kucing ini karepe arep njawil majikan ya. Nek dikira berawut. Nek sing kok kae gak kenal. Kok loro ya karena nek iso njawil buku-buku nggih. Nah, nanti dikira berawut padahal kucingnya jane kepengin kenal. Jadi ada orang gablok itu jane dia itu merasa akrab. Nek gandeng 3 blok niku paget itu suara jantung iso jadi perkara. Padahal kabeh akrab. Nah, maka dari itu di sini itu dikatakan as-safaqah kasih sayang. Guru itu dengan muridnya harus mengkasih sayang. Ya Allah, nah mungkin kalau sing kula aturaken itu bisa diterima. Jadi nah itu seperti itu ya. As-safaqah 'alal muta'allim. Maka sakjane bener apa yang dianjurkan negara-negara maju, dilarang guru itu untuk penganiayaan terhadap anak itu jane bener.
dilarang penganiayaan kepada anak dengan contohnya kan ada guru yang dilaporkan karena menyiksa lari. Nah ini lari ini bukan sakit di ngandani kepribadian. Islam itu ngentoknya loh. Nah Islam itu, nah ini maka harus dipadukan sama hukum modern. Hukum modern itu jewer lari mau jadi lain tuh. Padahal dalam Islam itu nopo hadisnya. Muru auladakum bisolati inda sab'ah wadribuhum inda kasrah. Perintahkan kepada anakmu itu untuk sholat usia berapa? Inda sab'ah, usia 7 tahun mulai dikon sholat. Mulai kecilnya kalau diajari rapo ini sebenarnya diperintahkan itu 7 tahun inda sab'ah. Mulai teng zaman riyen niku nek lari teng masjid di bawah 7 tahun niku dereng iso mikir. Terkadang malah ngompol teng jero masjid. Nek mboten malah gawe keramaian. Napa mangke nyeluk-nyelukke ibune ra gelem batalke, anake dadi nangis. Nangis ganggu sak masjid nganti imame le maca kleru, ibune ra gelem batalke, jarene ndak ilang ganjarane leja. Nah, itu keliru. Ibunya mau bapaknya kudune langsung batal ke timbang dosanya kok sangat sih. Wah imam iso kukur ini kono apa nek gembren-gembren nangis men. Rakaat pertama kali terakhir kok nangis ibunya ra gelem batal ke. Ibu niku mboten kelangan ganjaran. Tegese tiyang niku nek kepengine niku jamaah. Aduh, saya jamaah kok nek jamaah anakku semua ngono dene iku ganggu wong. Ya aku tak nangkene wae. Sakjane kepengen sana. Nah niku kan Gusti Allah diitung niate. Wong terkadang yang dari ndak pengen niat Allah ganjarane situ. Jadi hadis yang sore itu diceritake Bapak Ibu ngeten. Nalika ada dalam peperangan Rasulullah itu naik turun gunung. Wah mesti kesel nih wong naik turun gunung peperangan zaman biyen. Nah niku Rasul di tengah-tengah para pengikutnya yang kecapean itu Rasul bilang, tahukah kalian ada orang-orang yang hanya duduk di rumah tapi pahalanya selalu barengi awake dhewe. Lha kok sahabat kaget lho pripun Rasul? Wong awake dhewe niku jelas kesel. Kok ada orang yang di rumah yang duduk-duduk ganjarane iso mak barengi awake dhewe. Rasul yaitu orang-orang yang sebenarnya ingin ikut berperang. Tapi kemarin kita tugaskan untuk menjaga para wanita. Kita tugaskan untuk tetap di kampung, menjaga keamanan di sana, bertanggung jawab. Sakjane kepengen. Nah, jadi kepengen karena nggak bisa tertahan oleh tugas yang lain, maka itu sudah sama. Nah, mila saking menika, umpame putrane niku njur ganggu kekusukan jamaah niku ibune batalke insyaallah ganjarane kalau Gusti Allah niku buat ditulis ibu kae wis keroyo-royo dene ning kae ndak putrane ganggu langsung disaut jatuh ibune baleni meneh salat Muhammad. Dua ganjarannya kalau bapaknya di hadapan Allah bisa jadi lebih tinggi istrinya. Lebih tinggi istrinya. Jadi para ibu-ibu yang tidak bisa melakukan itu karena tugas yang lain tidak harus sedih. Tidak harus sedih karena kalau itu nggak dilakukan kehidupan nggak akan berjalan. Yang namanya bangunan itu harus ada yang mau jadi pondasi dan harus siap menjadi atap, menjadi pondasi. Ora bakal diareng uang. Semua orang yang lewat akan memuji bangunan masjid ini yang nampak jendelanya, pintunya, ornamennya, atapnya, tapi nggak ada yang memuji pondasinya karena pondasi nggak nampak. Tapi kalau pondasi itu potong, aku jelek dari pondasi, seluruh bangunan ambruk, seluruh bangunan di perkampungan, di kecamatan, di kota, negara semua begitu. Orang jadi pemimpin karena ada rakyat. Wong donglereng jadi guru itu karena ada murid. Wong donglereng jadi kiai karena ada santri. Santri mulai kabeh dia latihan apa-apa. Nah, maka dari itu kita itu tadi di dalam struktur itu ada yang namanya pondasi gitu ya. Ada yang siap jadi pondasi, ada yang siap
jadi berbagai macam gitu ya. Jadi kita siap, dalam rumah tangga juga ada yang begitu. Jadi kalau semuanya nggak mau, itu namanya bukan sebuah binaul Islam, bukan bangunan Islam, karena semuanya itu ingin berada pada posisi yang sama. Mereka buatan saged ya. Terus Wasul dumateng kula. Jadi kok nanti kula tenan nyeritake perintahkan sholat di usia 7 tahun. Wadribu minta kalau sampai 10 tahun juga belum mau sholat, fadribu pukulan. Loh, kok kan pukul? Nah itu bukan pukulan siksaan, tapi pukulan pendidikan. Nek coro Jawa mungkin ya diserene, mungkin dicewer, mungkin dijiwit, dibeot ya. Tapi bukan untuk menghajar. Tapi Islam membolehkan. Karena apa? Karena memang terkadang perlu ada hal-hal yang bisa memberikan peringatan ya. Jadi maka dari itu ya mungkin tadi ya dijiwit atau orang sholat piye 10 tahun gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau pendidikan barat kan memang nggak boleh apa-apa. Tapi ya nggak betul gitu ya, nggak betul karena memang uwet saja nek masa pertumbuhan itu terkadang wet kacang itu gawe kelanjaran dipaksa ben merambat itu ditaleni ya. Terkadang kan tamanan-tamanan bunga mawar atau apa terkadang udah ditaleni. Nek yang disiap kelanjaran taleni terkadang berlot meneh gitu ya. Wes di itu wes dilingkarkan di steak itu nanti ya mau ya milo ya terkadang nanti kalau ditaleni ada yang namanya mengarahkan. Tentu tujuannya mengaleni jilut itu bukan kencang sekali sehingga pohon itu kemudian terhambat ya, tapi itu sekedar memberikan itu. Dikatakan di sini liqauli sallallahu alaihi wasallam karena sabda Rasul innama ana lakum kal walidi li waladihi. Innama ana hanya saya itu bagi kalian semuanya kal walidi seperti orang tua li waladihi bagi anaknya. Jadi kita itu seperti orang tua bagi anaknya. Jadi artinya Rasul sendiri ini saya sangat Bapak Ibu, Nabi itu tidak pernah mengatakan yang diajar itu sebagai murid. Panjenengan periksa istilah sahabat Rasul, para sahabat. Pada muridnya juga mau tidak sahabat. Jadi menyebutnya itu dengan sahabat. Jadi guru dan murid itu sebenarnya bersahabat, ya, bersahabat. Itu apa ya? Jadi bukan hubungannya itu lebih akrab dari guru murid, tapi itu persahabatan. Jadi di dalam salah satu ajaran ya pendidikan dalam Islam itu salah satu kunci belajar itu adalah suhbatu ustadin. Suhbatu ustadin itu apa? Suhbah itu sohib. Jadi mempersahabati guru. Mempersahabati guru. Bagus kan kata-katanya. Itu diterjemahkan oleh orang barat ya menjadi the professor companionship. Companionship itu perkawanan, persahabatan. Jadi persahabatan dengan guru. Jadi itu dalam teori pendidikan modern sebenarnya ada bahwa murid itu salah satu kuncinya itu mempersahabati guru. Jadi bukan sekedar guru dan murid dalam arti umum, tapi menganggap itu dia itu seperti anaknya, gitu ya. Jadi di sini dikatakan begitu ya. Jadi artinya ini ya bahwa guru itu harus memiliki rasa kasih sayang ya. Nah ini kita yang ada di pendidikan yang masih berguru memang juga kita harus memikirkan ya bahwa gimana caranya anak sekarang mungkin berbeda dengan yang lain, tapi setidaknya ini ya ajaran etika belajar mengajar menurut para ulama Islam itu begitu. Baru walid alal hakikah, bahkan ya ini perlu ditekankan, bahkan yang namanya gurunya itu adalah orang tua secara hakikat lebih sesungguhnya. Karena apa? Li anal sababul hayah alfaniyah,
karena bapak secara biologis itu hanya dia yang menyebabkan kehidupan yang fana. Fana itu fana. Fana itu yang rusak, yang berakhir. Kalau bapak itu kan ya yang jalani kehidupan yang fana ini, ya kita lahir di dunia antara bapak ibu kita. Tetapi mu'alim sababul baqiyah, tapi kalau guru itu malah menjadi bapak yang itu menyebabkan kekekalan, karena ilmu itu akan bisa kekal sampai manfaat di akhirat. Nah, ini tentunya ya nggak usah kita anggap terlalu seperti itu. Walidzalika yakdumu haqqahu, ini bisa dibaca yakdumu, bisa baca yuqaddamu ya, tapi maknanya nanti nggak bergeser. Dan karena itu yakdumu haqqahu, maka haknya guru itu lebih utama dari dua orang tua. Ini harus dipahami dengan baik. Masuk gurunya kok lebih utama dari dua orang tua? Ini bagi orang tua yang nggak mengajarkan apa-apa. Tapi kalau orang tua mengajarkan, kan dia berperilaku sebagai guru juga bagi anak. Jadi misalnya orang tua yang nganggap cukup anak ini yang terus cukup kelambi, pakannya itu harus cukup. Pernah tahu belajar ada di capiannya lumayan terus. Sebetulnya tak raga gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya, sebenarnya Allah itu kita nggak pernah tahu rahasia Allah itu seperti apa. Ada orang memondokkan anaknya, tapi mungkin niatnya bocah tidak ngeributi nang omah. Pondok ini niatnya sudah salah. Bapak ibu sibuk, ojo nanti mikir kowe. Kowe sekolah sing adoh kono. Ora ganti sak cukupe. Wesel tak kirim sak cukupe. Jadi enggak boleh begitu. Kita minta orang lain ngajar itu kan karena kita iso mulang, atau kita nggak cukup waktunya, atau kita nggak punya ilmunya. Kalau dari bapak ilmu terbatas. Ya, oh iya, malah para kiai zaman dulu anaknya suruh belajar pada kiai. Orang di samping itu juga biar anaknya nggak manja. Di negara maju bapak ibu boleh dulu namanya. Sekarang di Indonesia mulai boleh ya homeschooling ya. Perisa toh? Homeschooling, sekolah di rumah. Ngajar bapak ibu deh. Diajari dewe. Kalau bapak ibunya bisa, memang diajari dewe. Bapak mulang wong liya kok kowe nganti ra tak mulang, lu tak mulang. Nah, bapak wong liya kan awake dhewe dire bayar. Nek anak saya bayar awake dhewe. Nah, jadi itu di negara-negara maju boleh homeschooling, nggak harus ke sekolah. Mau sekolah kan benar lah iso sinau dhewe. Kalau iso sinau dhewe, kemarin saya ceritakan Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah saja dia menjadi penemu. Karena ada orang-orang yang tanpa diajar wis iso. Ini bocah sing jenenge dalan. Dalan ki rasa beri dalan iso golek dalan. Cah kae kok dalan. Nah, jadi artinya rasa dua-dua nyinggapi panganan mampir bocah kae sendalan kene. Kan aku mesti golek dhewe mesti ketemu lah sing pernah lemari gitu. Ketemu dalan babakan mana. Tapi kembali ke tadi bahwa orang itu kalau sudah benar begitu, jadi ada yang tidak diajar bicara tapi kan ya, kita tidak begitu. Nah kembali ke tadi, maka bagi orang tua yang juga mengajar, dia yang lebih utama secara biologis juga bapaknya, secara pengajaran dia juga gurunya. Maka mau nggak mau orang tua harus jadi guru anaknya, nggak bisa tidak gitu ya. Dan bapak ibu semuanya dalam pendidikan anak itu akan melihat orang tua sebenarnya, terutama anak ketika usia sampai SD. Jadi kita kalau gitu kurung-kurung oleh macam-macam loh gitu. Niku anak sampai lulus SD itu akan melihat orang tuanya. Oh, sing jenenge dadi bapak iki ngono kae, sing jenenge dadi ibu ya. Maka anak usia itu harus ditunjukkan peran orang tua. Karena dia akan meniru besok kalau tua itu seperti itu. Setelah anak lulus SD, maka dia itu akan lebih banyak berguru pada temannya. Wong tua ngandani, ning nek kancane itu ngajak liyane, anak itu akan ikut temannya. Itu namanya peer group.
peer group. Jadi anak itu makanya anak yang setelah lulus SD itu secara psikologi itu anak setelah lulus SD ditinggal orang tuanya apa anggere waktu ditinggal kancang. Ketika anak lulus SD, anak itu di pondoknya nggak akan stres karena pada usia itu dia orang patek perlu orang tuanya. Mungkin orang tuanya nangis karena pisah, tapi anak itu akan biasa bergaul sama temannya. Dan anggere dikirimi duit panganan bocah wis terima karena orang tuanya itu nggak begitu diperlukan setelah lulus SD. Maka anak itu akan mencontoh orang tua itu anak kecil sampai SD. Maka ucapan bapaknya, perilaku bapaknya dan ibunya akan ditiru. Nanti ketika SD kalau dilepas nggak apa-apa. Itu pengaruh teman lebih kuat. Mbok tanggiri mawon mangke ning dolan terus lari bali sekolah balik dolan kok kancane malih. Ora patek butuh wong tua percaya. Artinya itu secara psikologis memang begitu ya. Jadi sehingga kalau ada yang dipondokkan setelah SD, insya Allah nggak akan ganggu psikologi anak. Karena memang anak usia sebenarnya dia sudah lebih banyak dipengaruhi peer group pergaulan. Aku beli caci lulus SD pondok ke seorang enggak, dia itu memang secara psikologi sudah bisa. Maka di rumah pun cahaya saya itu nanti mulai kok durdulan diakhiri koncone. Maka dari itu memang keperluannya di situ. Begitu. Jadi cuman orang tua walaupun anaknya ada di mana-mana tetap mendoakan, tetap mohon kepada Allah agar anak itu diberikan kebaikan ya. Nah, jadi ini waktunya sudah habis, tinggal 2 menit. Saya cukupkan sampai di sini. Besok menuntaskan ini dan sambung ke wadhifatul tsaniyah, tugas yang kedua atau adab yang kedua sebagai pengajar. Mengatakan Bapak Ibu yang saya dilaporkan dan ini nyuwun ngapunten terlalu mepet waktuipun tinggal 2 menit. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.